restoran. Oke. Nah, nanti maka izinnya itu di mana restorannya? Oh, di Bantul, Pak. Oke, jadi izinnya nanti dari pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Bantul. Kalau kita mau bukanya di Gunung Kidul, misalnya di misalnya Pantai Drini. Pantai Drini itu adanya di Gunung Kidul. Maka kita mengurusnya ke pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Gunung Kidul. Oke? Nah, jadi Bapak ulang. Ada PP nomor 5 tahun 2021 perizinan berusaha berbasis risiko. Di sana itu ada TDUP, ada NIB, ada KPLI. Nah, PP ini sebagai induk peraturan dari pemerintah pusat. Ini di jadi daerah tingkat 2 bupati tadi, bupati atau wali kota itu akan mengeluarkan izin segala macam itu kan tingkat 2 ya, itu sesuai dengan PP. Jadi menginduk, tetap induknya ke peraturan pemerintah yang lebih tinggi induknya. Tapi yang mengeluarkan tingkat 2. Nah, oke, sampai sini ya. Mudah-mudahan nggak bingung nih. Lalu zaman dulu, nah ini zaman dulu ya. Zaman dulu kalau kita mengurus perizinan pariwisata, maka kita mengurusnya ke Dinas Pariwisata. Ya toh? Perizinannya dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata. Kalau kita mau buka restoran, rumah makan, usaha gitu ya, dagang, perdagangan, maka izinnya adalah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi masing-masing dinas mengeluarkan izin sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. Oke. Sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. Jadi kalau kita mau bikin misalnya desa wisata gitu ya, kita mau mendirikan desa wisata. Oke. Nah, izinnya kita mengurus desa wisatanya di mana? Di sini Pak, di Umbul Harjo. Oh, Umbul Harjo itu kampus kita itu termasuk wilayah Kota Madia. Maka izin-izinnya kita ke Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Karena lokasinya kita di kota gitu ya. Izinnya ke Dinas Pariwisata. Nah, lalu masing-masing dinas itu mengeluarkan izinnya sendiri-sendiri ya kan, sesuai dengan bidangnya. Nah, terjadilah terjadilah variasi. Ada yang izinnya sulit, dinas yang lain gampang. Kalau ngurus di dinas ini, izin ini misalnya bayarnya mahal. Kalau izin dari dinas yang lain misalnya murah. Dinas punya aturan sendiri-sendiri kan, alurnya, biayanya. Padahal dinas-dinas itu berada di satu wilayah yang sama, misalnya daerah tingkat 2 Kabupaten Bantul misalnya loh. Masing-masing dinas ada kepalanya kan, ada kepala dinasnya, ada wakilnya. Maka terjadilah variasi yang jelimet. Masing-masing dinas punya kewenangan sendiri-sendiri untuk membuat prosedur. Kalau di saya harus begini caranya, prosedurnya harus begini gini. Nah, sementara di dinas yang lain, kalau kita ngurus perizinan yang berbeda gitu, tapi di kabupaten yang sama,
itu beda lagi anunya, alurnya segala macam. Nah, maka kemudian sekarang ini sudah ada perubahan. Daerah tingkat 2 itu kemudian membuat satu dinas baru yang namanya Dinas Perizinan. Ada dinas baru. Dulu perizinan itu masing-masing melekat di dinasnya masing-masing gitu. Sekarang ada dinas baru yang namanya Dinas Perizinan. Nah, Dinas Perizinan ini mengurus izin mengurus berbagai jenis izin gitu aja deh. Jadi mau pariwisata, mau perdagangan, mau usaha macam-macam lah, itu ngurusnya sama, yaitu Dinas Perizinan, ke Dinas Perizinan. Nah, ada Dinas Perizinan Kota Madia, ada Dinas Perizinan Kabupaten Bantul ya. Kabupaten Bantul punya perizinan. Kabupaten Gunung Kidul punya Dinas Perizinan. Jadi sekarang kita ngurus apa-apa segala macam izin itu lewat satu pintu dinas. Paham ya? Kemudian karena lewat satu pintu dinas, maka prosedurnya disamakan, biayanya disamakan gitu. Jadi ada keseragaman. Oke, ada keseragaman. Biayanya apanya gitu macam sama untuk berbagai jenis izin misalnya gitu loh. Ya. Ada dinas perizinan, ada kepala dinasnya dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dulu kita itu harus memiliki yang namanya tanda daftar usaha pariwisata. Untuk dokumen-dokumen pariwisata harus ada TDUP. Nah, sekarang dengan adanya PP nomor 5 tahun 2021, gitu, maka tanda daftar usaha pariwisata itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Kalau kita mau mengurus perizinan wisata, kita datang ke Dinas Perizinan, lalu kita penuhi syarat-syaratnya sesuai PP 521 itu melalui perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, gini dulu. Kita lewat dulu yang ini supaya kalian bisa lebih paham. Ini ya, coba kita buka dulu. Ini ada satu artikel yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Coba kalian klik dulu ya. Apakah bisa nampak nggak di layar kalian? Coba. Ini satu link yang pernah Bapak copy. Bentar. Bapak cek nih, apakah di layar kalian sudah nampak belum? Sudah, Bapak. Oke, ini siapa nih? Namanya siapa nih? Vanessa. Halo? Oh, Vanessa. Kamu bisa bantuin Bapak coba dibaca yang tulisan tebal di atasnya itu. Apakah tanda daftar usaha pariwisata TDUP masih berlaku? Ini penjelasannya. Oke, berarti nampak ya. Sekalian kamu bacain nak ke bawah, coba ayo. Nih, ayo. Bacakan sekalian lupa ngecek aja nih. Kelihatan kan? Semuanya ya, Pak? Iya, semua dari atas tuh. Apakah tanda? Oke. Terus.
Apakah tanda daftar usaha pariwisata TDUP masih berlaku? Ini penjelasannya. Tanda daftar usaha pariwisata kini tidak berlaku dan digantikan dengan perizinan berusaha berbasis resiko. Sektor pariwisata Indonesia merupakan salah satu industri yang menguntungkan dan memiliki perkembangan pesat serta prospek jangka panjang yang baik. Pelaku usaha pinter, ya bagus. Bacanya jangan usah terburu-buru ya, tapi kamu lancar nih. Agak tartil sedikit supaya kita bisa dengar dengan lebih seksama. Oke, lanjut. sektor Pelaku usaha, ya dia. Pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha pariwisata wajib memenuhi ketentuan legalitas usahanya. Dulu, usaha sektor pariwisata diharuskan untuk memiliki tanda daftar usaha pariwisata. Namun, sejak berlakunya rezim perizinan berusaha berbasis resiko, TDUP pun sudah tidak diberlakukan lagi. Dalam hal ini, perizinan berusaha berbasis resiko diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, juga dimaktubkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Berdasarkan regulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa TDUP digantikan dengan perizinan berusaha berbasis resiko. Tingkat resiko dapat diketahui dari uraian data klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI yang dihimpun dalam sistem online single submission. Lantas, bagaimana penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan terbaru dari izin usaha pariwisata yang baru? Oke. Kamu capek nggak? Atau ganti pembacanya? Coba kita ganti ya. Bapak minta respon yang cowok juga ada enggak? Yang mau lawan Bapak membacakan ini cowok. Siapa ayo? Halo, para cowok. Siapa ya? Ayo. Seorang saja, seorang. Oh, cowoknya nih malu-malu nih cowoknya. Halo, nggak ada cowok apa di sini ya? Halo, suara Bapak dengar nggak nih? Ah ya. Dengar Bapak. Coba kamu kayaknya suaranya bagus tuh. Izin usaha pariwisata pengganti TDUP, ayo. Bacain Bapak. Kalau saya cepet-cepet ya. Baik Bapak, mohon izin Bapak itu untuk membacanya sampai selesai. Ya, nanti Bapak kasih tahu berhentinya. Baik Bapak. Izin usaha pariwisata pengganti TDUP. Seperti disinggung di atas, pemerintah kini menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha, termasuk pada sektor usaha pariwisata. Jenis-jenis perizinan berusaha yang didasarkan dengan tingkat risiko usaha meliputi pasal 12 sampai dengan pasal 15 PP nomor 5 tahun 2021 yang di dalamnya meliputi sebagai berikut. 1. Kegiatan usaha berisiko rendah, persyaratan berupa nomor induk berusaha NIB. 2. Kegiatan usaha berisiko menengah rendah, persyaratan berupa NIB dan sertifikat standar yang berdasarkan pernyataan mandiri. 3. Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi, persyaratan berupa NIB dan sertifikat standar yang diverifikasi oleh pemerintah dan atau kementerian atau lembaga terkait. 4. Kegiatan usaha berisiko tinggi, persyaratan berupa NIB dan izin. Terkait tingkat risiko usaha pariwisata diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata. Permen Parekraf Nomor 4 Tahun 2021. Ya, terima kasih. Oh, kamu hebat, bacanya bagus. Bagus. Ya, makasih ya. Sama-sama Bapak. Ya, kita kembali ke nomor 1, 2, 3, 4 itu loh di atas. Jadi ada 4 klasifikasi
Satu, kegiatan usaha berisiko rendah. Syaratnya cuma NIB doang. Nomor dua, kegiatan usaha berisiko menengah rendah, tapi ya, menengah rendah. Syaratnya harus punya NIB dan sertifikat standar berdasarkan pernyataan mandiri. Lalu yang ketiga kita lihat, kegiatan usaha berisiko menengah tinggi, semakin berisiko nih maksudnya. Oke. Persyaratannya harus memiliki NIB dan sertifikat standar yang diverifikasi oleh Pemda. Yang keempat, yang paling tinggi nih, kegiatan usaha berisiko tinggi. Persyaratannya NIB dan izin. Kita coba pahami sedikit-sedikit. Jadi kalau kegiatan pariwisata yang kita ajukan termasuk ke dalam usaha berisiko rendah, berarti sama dengan poin nomor 1. Syaratnya kita cukup hanya mengurus NIB saja. Sesudah kita punya NIB, maka usaha pariwisata kita bisa kita laksanakan. Tapi kalau kegiatan pariwisata yang kita ajukan ini izinnya ya, termasuk berisiko menengah rendah, maka syaratnya NIB dan sertifikat standar pernyataan mandiri. Apa itu sertifikat standar pernyataan mandiri? Itu sertifikat yang pengurusannya, ya, waktu kita ngisi formnya itu, kita isi sendiri. Kita isi sendiri, misalnya berapa modal. Oke, modal kita 1 miliar misalnya tuh. Berapa luas lahan, kita isi sendiri. Misalnya 500 meter persegi. Berapa yang kerja, misalnya gitu ya. 10 orang, misalnya kita isi sendiri itu. Itu namanya, nanti kita ajukanlah isian kita itu untuk mendapat izin. Itu namanya sertifikat, kalau keluar nanti sertifikat standar pernyataan mandiri. Ini kalau kegiatan usaha kita termasuk berisiko menengah rendah. Kalau kegiatan usaha kita termasuk berisiko menengah tinggi, maka kita memerlukan izin dalam bentuk NIB dan sertifikat yang diverifikasi oleh pemerintah. Maksudnya apa? Sertifikat yang diverifikasi oleh pemerintah itu adalah diisi oleh pemerintah, mereka yang datang melihat modalnya mana, coba lihat, mereka datang mereksa ke kita gitu loh. Ini kita bukan 2 miliar ini, buktinya ini. Oke, luas lahannya berapa? Kita bilang 1000 meter. Mana buktinya? Itu sertifikatnya ini tertulis 1000 meter. Begitu. Jadi sertifikat standar yang nomor 3 ini harus ya dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan diverifikasi dulu. Ada beberapa poin yang kita isi sendiri, tapi itu nanti dicek kebenarannya oleh pemerintah, oleh kementerian atau oleh lembaga terkait yang mengurusi, oleh dinas perizinan tadi itu yang mengurusi perizinan. Nanti dicek. Kalau yang nomor 2 tadi kegiatannya berisiko menengah rendah, tanpa dicek, kita doang yang isi, lalu pemerintah percaya. Oke, gitu. Kalau risikonya menengah rendah. Tapi kalau risikonya menengah tinggi, sertifikatnya harus dicek oleh dinas yang berwenang atau diisi oleh mereka. Oke. Nah, yang keempat, yang paling tinggi ini, apabila kegiatan pariwisata yang kita ajukan ini termasuk yang berisiko tinggi, maka syaratnya kita harus mengajukan NIB tetap ya, nomor induk berusaha sebagai dasar itu.
Kemudian kita harus mengurus izin. Ini lebih berat perizinannya. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nanti kita disurvei oleh timnya segala macam. Gitu ya. Ada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat 2 melalui dinas perizinan. Paham? Nah, untuk poin 1, 2, 3, 4 ini kan berbeda tuh tingkat risikonya. Ada yang risiko rendah, ada yang menengah rendah, ada yang menengah tinggi, ada yang tinggi. Beda-beda itu. Itu gimana cara menilainya? Nah, menilainya itu kita menggunakan PP nomor 5 tahun 2021 tadi. Yaitu perizinan, peraturan pemerintah yang mengatur perizinan berbasis risiko. Begitu. Nah, terkait risiko usaha pariwisata, lalu diatur secara teknis di bawah nih ya, ada ya. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2021 nomornya tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi ada kriterianya di situ. Kita tinggal mengikuti menurut peraturan itu, maka kegiatan pariwisata yang kita ajukan ini termasuk yang apa ya? Yang berisiko rendah, apa tinggi, apa gitu loh. Oke. Sekarang tidak lagi menggunakan TDUP, ya toh, tetapi menggunakan NIB plus sertifikat. Tinggal sertifikatnya tergantung jenisnya, apakah kegiatan tergantung jenisnya kepada risiko dari usaha pariwisata yang kita ajukan. Apakah risikonya tinggi atau rendah? Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum ada. Lalu kita lihat kalimat di bawah. Kemudian pengurusan izin usaha pariwisata dapat dilakukan melalui sistem OSS. OSS itu apa? Kita kembali dulu ke atas ya, sebelum nanti kita balik lagi sini. Nah ini OSS go.id. Oke. OSS itu kepanjangannya adalah Online Single Submission, OSS. Jadi zaman sekarang ini OSS ini sudah digital, sudah online. Jadi zaman sekarang ini banyak perizinan itu, model-model perizinan itu sudah menggunakan OSS. Jadi kita bisa mengajukan perizinan itu melalui secara online. Kita ajukannya secara online. Lalu kita upload syarat-syaratnya itu gitu. Ya. Nanti seperti kalian mau mengurus apa ya? SIM sekarang bisa diisi dulu kalian datanya lewat OSS, ya enggak? Kemudian kalau sudah diterima oleh pihak kepolisian, data-data kita, lalu nanti kita diminta datang untuk foto. Nah, diminta datang tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Kita diundang untuk datang foto. Nah, pada waktunya kita datang terus foto. Selesai foto ya kita pulang. Nanti kita tunggu lagi beberapa waktu, beberapa hari.
Nanti SIM-nya jadi bisa diantar ke rumah atau kita ambil sendiri di kantor polisinya tuh. Sama seperti mengurus paspor. Ya, kita bisa datang ke kantor imigrasi, bisa. Ya, langsung datang ke kantor imigrasi. Tapi kita juga bisa dari rumah aja, online submission, single submission ini. Jadi kita buka OSS-nya kantor imigrasi, lalu nanti adalah di situ persyaratannya apa saja yang harus kita upload. Oh, KTP, apalagi terus dipenuhilah syarat-syaratnya itu. Nanti kalau syarat-syaratnya sudah terpenuhi dalam waktu beberapa hari, kita akan dipanggil oleh kantor imigrasi untuk datang di foto. Gitu. Di fotonya di sana di kantor imigrasi. Setelah selesai di foto ya kita pulang. Nanti kita dikasih tahu lagi beberapa hari kemudian bahwa misalnya paspornya sudah jadi, silahkan diambil atau akan dikirim. Kalau dikirim dia ada perlu kurir, perlu biaya tambahan. Atau kita ambil sendiri boleh. Begitu. Itu sistem OSS. Jadi perizinan pariwisata yang sekarang juga sudah menggunakan online single submission. Ada OSS Go ID itunya. Oke. Lihat di sini tadi. Lihat di sini yang ini. Apakah kursor Bapak kalian bisa lihat? Bapak gerak-gerakin nih. Bapak cek. Halo? Bisa, Pak. Oke, ini ya. Pengurusan izin usaha pariwisata dapat dilakukan melalui sistem OSS. Tinggal kalau kalian, kan diantara kalian mungkin lo ada yang nanti punya usaha pariwisata sendiri, Allah alam. Atau kalian bekerja di salah satu kepariwisataan, lalu kalian diminta untuk mengurus izinnya misalnya. Paling tidak kalian sudah sedikit paham bahwa pengurusan izin pariwisata tuh seperti ini, ada yang bisa lewat OSS segala macam. Iya toh? Oke. Nah, sekarang lanjut, coba dibacakan lagi. Bapak minta Putri, ada yang relawan Putri, ayo. Siapa salah satu? Ada, halo? Relawannya Putri. Coba dibacakan ini, standar usaha pariwisata, ke bawah. Siapa ya? Ada? Bapak nggak punya ini nih, kan layar Bapak ini semua nggak kelihatan, nama-nama kalian nggak kelihatan. Siapa lo? Putri siapa, Bapak? Ya, siapa nih? Ini siapa? Putri, Bapak. Putri. Aduh, suaranya putus-putus soal di Bapak ini soalnya nih. Nggak tahu apa sinyal Bapak ataunya. Coba dibaca ini. Saya yang jelek, Pak. Oh, jelek ya kamu. Kenapa kamu jauh apa? Ya, coba mulai. Wi-Fi-nya. Oh, wifi-nya lemah. Yang banyak yang pakai ya. Coba dimulai ini standar usaha pariwisata. Ayo. Mudah-mudahan Standar lancar. usaha pariwisata. Oke. Standar pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata merupakan standar usaha pariwisata yang mencangkup Pasal 142 ayat 1 Peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah nomor 5 nomor 5 2021, yaitu yang pertama ada sarana, yang kedua ada organisasi dan sumber daya manusia, ketiga pelayanan, keempat persyaratan produk, yang kelima sistem manajemen, yang keenam penilaian kesesuaian, yang ketujuh pengawasan. Oke. Kemudian apabila Terus Udah, Bapak. lanjut Kemudian satu lagi. apabila kegiatan usaha pariwisata tersebut memiliki resiko menengah tinggi dan resiko tinggi,
maka standar usaha pariwisatanya diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka sertifikasi dan surveillance. Oke. Pasal ya, Bapak. Ya, makasih. Ya, kita lihat. Makasih ya. Ada 7 poin tuh kan, sarana organisasi. Jadi sarana apa yang dimiliki? Kita sudah mengerti kemarin ya, apa bedanya sarana dengan prasarana ya kan? Apa saja sarana yang dimiliki, tulis, nanti ada daftarnya, kayak gitu-gitulah. Terus bagaimana sistem pengorganisasian dan sumber daya manusianya? Ada nggak misalnya organisasinya? Apakah ada direktur, atau kepala, atau ketua, atau apalah? Terus bawahannya apalagi namanya, misalnya sekretaris, ada bendahara kah, ada anggota kah, atau apa gimana? Ada bagian-bagian kah, atau apa? Jadi usaha pariwisata yang kita ajukan itu sistem organisasinya seperti apa? Ya, gambar organisasinya seperti apa? Lalu orang-orangnya siapa saja? Oke. Bagaimana pelayanannya? Bagaimana persyaratan produknya? Jadi produk yang kita jual sebagai atraksi pariwisatanya seperti apa? Sistem manajemennya bagaimana? Ya toh? Lalu penilaian kesesuaian dan pengawasan. Jadi kalian dalam melaksanakan usaha pariwisata itu bagaimana cara menilai kesesuaian, sesuai apa tidaknya, dan bagaimana mengawasinya secara mandiri. Pengawasan melekat untuk menjaga kualitas gitu. Jadi ada poin-poin yang harus diisi melalui OSS tersebut. Oke. Sampai di sini nanti linknya ini akan Bapak sampaikan ke kalian semua ya toh. Slide-nya kan Bapak kirim lewat PJ. Nanti kalian kalau penasaran mau lihat yang di bawah-bawahnya silahkan. Ya. Dari link ini untuk dipelajari gitu ya. Misalnya, boleh. Nah, jadi Bapak malam hari ini kita cukupkan sampai di poin ini saja untuk masalah OSS tadi ya. Biar sudah ada gambaran secara umum ya. Jadi kalau zaman dulu Bapak ulangi, Bapak resume. Kalau zaman dulu ada tanda daftar usaha pariwisata. Zaman sekarang udah nggak ada lagi tuh TDUP-TDUP-an. Yang ada sekarang NIB, nomor induk berusaha. Kemudian ada sertifikat. Sertifikat ini disusun berdasarkan tingkat risiko dari usaha pariwisata kita itu. Ya. Kalau tingkat risikonya cukup sertifikat yang mandiri, diisi mandiri. Tapi kalau tinggi ya harus ada izinnya. Sertifikat berupa izin. Tingkat risiko itu dari mana? Ya disesuaikan dengan PP nomor 5 tahun 2021. Di situ ada klasifikasinya. Kita mengikuti klasifikasi tersebut. Oh, ternyata usaha pariwisata kita ini seperti ini termasuk dalam klasifikasi itu. Nah, klasifikasi itu adalah berisiko berapa tuh, tinggi, rendah, atau sedang, atau gimana ya? Ada, tinggal kita sesuaiin. Oke, ini Bapak stop. Kembali ke sini. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ya. Belum ya. Kalau diam artinya kalau perempuan ditanya diam artinya apa tuh? Perempuan dilamar, kamu mau nggak nikah dengan saya? Diem aja. Itu artinya apa ya kalau perempuan diem aja? Ini sudah tahu belum? Bingung, Pak. Bingung, bukan bingung. Vanessa. Kalau kamu diem, itu artinya setuju loh, nak.
Kalau kamu dilamar cowok, terus kamu nggak kasih jawaban, itu dalam Islam dikatakan diamnya perempuan itu sama dengan setuju. Jadi jangan diam lo, kalau nggak setuju, kamu harus ngomong. Kalau diam itu dianggapnya kamu setuju, dan itu sesuai dengan hukum, dianggap setuju. Nah, jadi kalau bingung, kamu sampaikan, saya bingung nih, belum kasih jawaban, misalnya gitu. Jadi kalau kamu bingung terus kamunya diem, wah ini berarti setuju, gitu. Gitu lah Vanessa. Kamu tuh sekarang semester berapa? Saya semester 8, Pak. Oh, apalagi tuh, udah semester 8, bentar lagi lulus. Wah, dilamar deh. Siap-siap tuh ya. Kalau kamu setuju, diem boleh. Tapi kalau kamu nggak setuju, jangan diem. Nanti disangkanya setuju. Vanessa, makasih. Ini obrolan ininya aja ya, intermezzo ya. Oke. Kita kembali ke ini tadi, ke apa? Ke slide kita. Nah ini, sudah nampak Kak Vanessa slide-nya? Sudah, Pak, cuman belum kelihatan semuanya. Oh, belum. Sekarang udah belum? Belum. Oh, belum juga ya? Belum juga ternyata. Ini apa? Turunin dulu deh. Sekarang kelihatan belum? Kecil-kecil tapinya nih. Sudah, Pak. Udah, ini Bapak gedein sekarang ya. Memang kadang-kadang gitu langsung gede deh, nggak mau. Udah besar kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. Kita lanjut, kita pindah dulu halamannya ke yang tadi ya. Mana dia tuh, atraksi amenities, dokumen wisata. Kita membicarakan dokumen wisata. Nah ini tadi. Kalau kita sampai di sini tadi artikel pembelajaran, dan sekarang kita di sini. Satu lagi Vanessa, Bapak minta tolong coba dibaca ini. Contoh apa tuh contoh? Contoh persyaratan yang diperlukan ini, Pak. Oke, ya betul. Berarti udah sampai ya gambar Bapak. Ini Bapak akan klik lagi ya. Akan klik lagi, kita lihat secara bersama-sama. Contoh persyaratan yang diperlukan. Klik. Mudah-mudahan nampak apa ya di sini. Nah, ini. Nampakkah belum slide Bapak? Sudah, Terlihat, Pak. Bapak. Oke, ini contoh ya. Izin tanda daftar usaha pariwisata, ini masih TDUP ya. Yang dulu ini. Ya, 6 April tahun 2021 ya, pas barengan sama keluarnya PP itu ya. Masih dokumen yang lama. Jadi masih TDUP. Izin tanda daftar usaha pariwisata, jasa wisata sungai, danau, dan waduk, meliputi wisata Arung Jeram dan wisata Dayung Kota Semarang. Oh, dekat ke Semarang nih. Jadi ini peraturan ya, contohnya nih. Yang dulu nih, usaha pariwisata Arung Jeram. Jadi kalau kalian mau buka usaha pariwisata Arung Jeram atau mengurus izin usaha pariwisata Arung Jeram, ikuti peraturan wisata Arung Jeram gitu. Wisata Arung Jeram itu di sungainya seperti apa segala macam, nanti masuk risiko yang rendah, sedang, atau tinggi. Nah, lihat. Lalu di sini digabung usaha wisata Arung Jeram dan wisata Dayung. Jadi wisata Dayung juga sama gitu ya. Ada tata caranya, ada perizinannya. Coba kita ke bawah. Oh, ini persyaratannya kita lihat. Itu.
Mohon respon, coba udah kelihatan belum persyaratan nomor 1 apa tuh ya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Apa tuh? Satu baca, coba ada yang bacain. Nomor 1. Mana ya? Ada yang membacakan supaya Bapak yakin ini sudah ada di layar kalian. Halo? Bapak. Nah, coba nomor 1 dibacain. Nah. Persyaratan wisata Arung Jeram. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir bila ada, atau fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan. Makasih. Berarti udah sampai ini ya. Ini persyaratannya banyak ya. Aduh. Panjangannya apa? NPWP. Gak ada nih ya. Gak ada yang tahu. Dianggap tidak ada yang tahu karena diam. NPWP itu kepanjangannya adalah nomor pokok wajib pajak. Ya, nanti kalian setelah lulus, ya, kemudian cepat lulus kalian semua ya, lulus, kemudian kalian bekerja misalnya, dengan bekerja kalian punya pendapatan, ya toh, dari hasil kerja itu ada gaji misalnya, ada digaji bulanan misal ya. Nah kemudian gaji kalian itu akan dipotong pajak itu nanti oleh pemerintah. Gaji 10 juta nanti ada pajaknya berapa? 10% berarti 1 juta itu. Jadi kalian terima cuma 9 juta. Walaupun gajinya 10, nah ada potongan pajak 10%. Nah, pajak itu nanti dimasukkan ke dalam nomor kamu, bukan lagi namanya Vanessa, bukan, tapi NPWP-nya berapa. Oh, jadi setiap kalian itu nanti setelah kerja, setelah besar, terus sekarang masih mahasiswa mungkin belum punya ya, tapi mungkin juga ada yang sudah punya. Kalian harus punya nomor pokok wajib pajak. Zaman dulu Bapak, generasi Bapak ini, nomor pokok wajib Bapak itu ada sendiri, berbeda dengan nomor KTP. KTP kan ada nomornya ya. Kalian juga sudah punya nomor KTP kan masing-masing. Terus Bapak punya juga nomor pokok wajib pajak. Jadi kalau Bapak bayar pajak segala macam, pakai nomor itu. Nomor pokok wajib pajak Bapak. Nomor pokok wajib pajak seseorang berbeda dengan nomor pokok wajib pajak orang lain. Sama seperti nomor KTP, masing-masing punya nomor sendiri-sendiri, nggak sama. Nah, yang Bapak tahu ke depan, mungkin generasi kalian nanti ya, ke depan, nomor pokok wajib pajak itu akan disamakan dengan nomor induk kependudukan, dengan nomor NIK, dengan nomor KTP. Jadi kalian cukup satu nomor KTP itu saja yang diingat. Itu ada nomor wajib pajakmu yaitu juga, nomor kependudukanmu yaitu juga gitu. Kalau Bapak generasi lama, NPWP-nya berbeda dengan NIK, nomor induk kependudukan. Tapi generasi kalian mungkin ya, atau nih ke depannya gimana. Tapi yang Bapak tahu katanya NPWP itu akan disamakan dengan nomor KTP, dengan nomor induk kependudukan masing-masing. Jadi kita lihat sini NPWP nomor 2 tuh ya, persyaratannya. 3. Surat pemberitahuan pendirian usaha. 4. Surat pernyataan pemilik. 5. Surat pernyataan keabsahan. Ada banyak. Nah masing-masing itu biasanya ada belangkonya, ada formnya. Jadi kalian tinggal mengisi belangko itu. Nggak bikin sendiri, nanti macam-macam. Orang lain bikin versinya sendiri, kita bikin versinya sendiri. Surat pernyataan kayak gimana itu, sudah ada belangkonya, tinggal diisi gitu ya. Oke, ini banyak sekali persyaratannya, kita lihat contoh. Ini kalau kalian ingin tahu lebih banyak nanti buka sendiri ya. Bapak akan kirim linknya kan. Kita keluar dari sini, kembali ke sini tadi.
Lalu ini kita kembali ke slide. Sekarang Bapak akan buka contoh dokumen supaya kalian bisa lihat. Ini tentang Lombok Tour Plus. Bapak cek lagi nih. Ya, halo, belum ya? Masih loading. Bapak cek apakah sudah nampak di layar kalian? Sudah Bapak. Coba dibacain. Surat izin. Surat izin usaha Lombok Tour Plus. Ya, oke, berarti sampai. Ini kita lihat ke bawah. Bapak minta relawan cowok lagi, ayo. Tadi Putri sudah banyak Putri ya. Cowok sekarang bacakan Lombok Tour Plus-nya itu. Kelihatan nggak? Mana cowoknya satu aja, yuk. Siapa nih? Oh, Bapak bisa cari di sini ya. Bapak bisa lihat di Meet-nya ya, coba di Meet. Mana dia cowoknya? Gimana cara ngelihatnya nih ya? Cowoknya malu-malu sih. Gimana nih caranya? Sini kah? Oh ya, bisa nih. Bisa, oke, coba. Mana ya cowok? Banyaknya Putri juga memang ya. Azmi, Cantika Delia, Devita Denisa, Dimas, ayo Dimas, mana Dimas? Dimas hadir nggak? Hadir Pak, tadi saya baca di awal Pak. Oh, kamu ya? Gak apa-apa deh, sekali lagi aja. Baik Pak. Mana nih tadi? Kita ke mana tadi ya? Contoh izin usaha ini ya. Ini. Dimas. Lombok Tour Plus. Sudah kelihatan belum? Ya, coba. Kecil-kecil loh hurufnya. Lombok Tour Plus adalah salah satu usaha yang dimiliki dan dikelola secara profesional dan bersahabat oleh CV Lombok Media Plus. CV Lombok Media Plus adalah usaha yang bergerak di travel online, pengadaan barang khas Lombok, dan properti di Lombok. Saat ini, kami merupakan salah satu perusahaan online tersukses di Lombok karena mengedepankan profesionalisme serta pelayanan bersahabat agar memberikan pelayanan maksimal untuk setiap pelanggan kami. Berikut izin usaha Lombok Tour Plus sebagai bagian dari Lombok Media Plus Group. Oke, tapi ini saya nggak bisa diklik ya nih. Jadi kayaknya ini ditutup, nggak untuk umum ya. Jadi ada surat izin usahanya, ada surat tanda izin usaha, ada macam-macam mungkin. Ini kalau diklik mungkin ada banyak macam-macamnya ya. Ya, ini adalah salah satu usaha pariwisata ya enggak? Yang disebut Lombok Tour Plus. Dia berupa travel online, pengadaan barang khas Lombok. Ini usahanya usaha dagang ini ya, dan travel. Oke. Makasih Dimas. Ya, kita kembali ke sini. Baik, sampai di sini. Ada yang ingin tanyakan nggak? Kayaknya udah ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke wisata halal. Mudah-mudahan selesai nggak sampai jam 9. Ini udah setengah 9 ya. Wisata halal, sudah nampakkah di layar kalian? Sudah Bapak. Sudah Pak. Oke, lanjut ya, wisata halal. Nah, pengertian wisata halal ini sudah topik kedua ya. Dalam agama Islam, halal adalah
sesuatu yang boleh dikonsumsi oleh seorang muslim. Itu halal. Kalau yang non muslim tidak ada istilah halal. Masih ingat nggak istilah halal kalau di luar negeri disebutnya apa ya? Bukan disebut halal loh kalau di luar negeri. Ada restoran misalnya gitu, dia tuh menyajikan makanan halal, tapi dia nggak nyebut halal. Apa yang disebutnya apa ya? Ayo, siapa yang ingat? Kuliah pertama dulu Bapak. Istilah halal kalau di luar negeri tidak disebut halal, tetapi Muslim friendly. ya betul. Ada yang ingat ya? Bagus. Muslim friendly, gitu kan? Muslim friendly. Itu maksudnya adalah halal. Jadi kalau kalian nyari restoran di luar negeri yang ada logo halal atau ada kata-kata halal gitu, nggak akan ada. Ya, mereka menyebutnya Muslim friendly. Oke. Jika dulunya halal lebih banyak berkaitan dengan makanan dan minuman serta segala sesuatu yang dikonsumsi ke dalam tubuh, kini pengertian tersebut sudah diperluas dan semakin berkembang. Oke, pengertian halal ya. Lalu pengertian wisata halal. Halal tourism atau wisata halal adalah sebuah model atau paket layanan tambahan atau extended services amenitas yang ditunjukkan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman dan keinginan wisatawan muslim. Oke, ini pengertiannya wisata halal. Lalu ada wisata syariah. Adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Jadi ada wisata syariah, ada wisata halal. Halal, kalau di luar negeri disebutnya Muslim friendly. Untuk dokumennya, wisata halal mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ada batas waktu sertifikasi halal produk makanan. Ini untuk makanan ya. Produk makanan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal. Namun kewajiban memiliki sertifikat halal diberikan kelonggaran 5 tahun sampai 17 Oktober tahun 2024. 5 tahun sejak 2019. Jadi undang-undangnya, peraturannya sudah dibuat sejak tahun 2019. Bahwa menyatakan bahwa semua produk makanan yang diedarkan dan dijual ke masyarakat itu harus terjamin kehalalannya dengan sertifikasi halal. Kalau ada makanan yang sudah memiliki sertifikasi halal, itu adalah makanan yang sudah dijamin kehalalannya, begitu kan? Itu undang-undangnya tahun 2019 sudah ada peraturan pemerintah ya, kan undang-undang. Tapi pemerintah tidak begitu saja menerapkan peraturan ini. Diberilah kelonggaran supaya masyarakat
punya kesempatan untuk siap-siap gitu. Diberi kelonggaran 5 tahun. Jadi diundangkan tahun 2019, tapi mulai berlaku tahun 2024, 17 Oktober. Mundur juga tuh sedikit ke menjadi 30 Oktober apa ya, lupa. Tahun 2024. Sekarang kita sudah 2026. Artinya peraturan pemerintah nomor berapa tadi tuh? Nomor 31 tahun 2019 itu sudah berlaku. Apa itu? Yaitu semua produk makanan yang dijual ke masyarakat harus memiliki sertifikasi halal. Bapak pernah tanya ini dalam suatu diskusi. Kalau saya bikin lemper yang saya jual, ya, lemper misalnya, lemper loh ya, makanan jajanan lemper yang saya jual itu ke masyarakat, dijual lah yang umum gitu. Apakah harus punya sertifikat? Harus punya, artinya begitu. Jadi makanan-makanan apapun yang kita jual itu harus. Terus gimana caranya? Ya, kita harus mengurus sertifikasi halalnya itu loh. Nanti setelah kita punya sertifikasi halal, maka produk kita itu, lemper tadi itu, lalu kita beri logo di bungkusnya itu, logo halal. Jadi sudah tahu logo halal seperti apa? Logo halal. Jadi setiap makanan yang kita jual ke masyarakat itu harus ada logonya, begitu. Terjamin kehalalannya. Dan itu sudah mulai berlaku sejak tahun 2024 itu. Nah, cara ngurus halalnya gimana Pak? Cara ngurus sertifikasi halal? Ya, ada orang-orang tertentu yang ditugaskan oleh badan pengurus jaminan sertifikasi halal itu. Ya, di UAD sendiri juga ada itu halal center, kantornya ada di kampus 3, ada di kampus 3 kita. Ya, sekarang yang mengelola itu teman-teman dari farmasi. Ya, halal center bisa membantu mengurus sertifikat halal itu bisa. Nah, aturan dari pemerintah begini, untuk UMKM, usaha menengah kecil, menengah dan kecil, ya usaha-usaha masyarakat lah, rumahan begitu, itu mengurusnya gratis, tidak usah bayar mengurus sertifikasi halalnya itu. Ya, tapi kalau usahanya sudah besar, ada restoran begitu, restoran itu udah harus bayar, ada charge-nya, berapa bayarnya untuk mengurusi sertifikasi halal itu. Tapi kalau warung-warung biasanya yang kecil-kecil itu masih gratis, ya, tidak usah bayar, nanti keluar sertifikatnya. Oke, UMKM lah intinya, UMKM itu gratis. Kecuali, ini ada kecualinya ya, dicatat nih. UMKM yang harus bayar ada, yaitu bakso, usaha perdagangan bakso. Walaupun bakso itu UMKM misalnya kecil gitu ya, bukan bakso besar, bakso yang kecil, dia tetap harus punya sertifikasi halal, dan begitu dia mengurus itu ada charge-nya, ada biayanya. Kalau UMKM yang lain gratis, tapi bakso tidak. Kenapa bakso harus bayar? Karena menurut Badan Pengelola Sertifikasi Halal itu, untuk bakso ini rawan kehalalannya itu, khususnya terkait ketika dagingnya digiling. Ketika dagingnya digiling, di penggilingan daging, ya enggak? Tukang bakso itu kan menggiling dagingnya di penggilingan daging.
Ada banyak penggilingan daging itu, ya tukang bakso biasanya punya langganan sendiri-sendiri. Dia ngegilingnya di mana gitu. Nah, yang menjadi rawannya itu penggilingan daging tersebut harus diperiksa oleh Badan Pengawas Sertifikasi Halal itu. Apakah penggilingan dagingnya itu juga menggiling daging-daging yang dari hewan tidak halal? Nah, jadi mereka membutuhkan biaya untuk meriksa di mana tempat penggilinganmu itu, gitu loh. Makanya untuk bakso ada biayanya, karena nanti ada pemeriksaan ke tempat penggilingan dagingnya. Kalau penggilingan dagingnya tidak menggiling daging-daging dari hewan yang haram, itu sertifikatnya keluar biasa. Tapi kalau penggilingan itu juga kadang menggiling daging babi, menggiling daging yang lain gitu ya, walaupun tidak dicampur dengan daging bakso kita, tapi kan alatnya sama, menggunakan alat yang sama untuk daging yang halal dengan yang haram, itu tidak boleh. Nah, jadi ingat-ingat pengurusan izin, sertifikasi halal itu gratis untuk UMKM kecuali bakso, ya, pedagang bakso. Paham ya? Aku udah ngitung hasilnya tuh 63 sekian, mendekati 64. Konsep halal ini terakhir. Dunia internasional menggunakan istilah Muslim friendly. Gitu. Apa saja menyangkut aspek apa sajakah konsep halal itu? Yang pertama, bahan baku. Bahan bakunya harus halal dan bergizi. Lalu proses produksinya. Dilihatlah peralatannya, lalu higienitasnya. Gak boleh dapur itu berdekatan dengan kamar toilet, kamar mandi. Harus ada jarak untuk menjamin bahwa dapurnya bersih, peralatan bersih. Kalau ketika ditinjau nanti peralatan yang kita pakai itu kotor, nanti nggak keluar itu sertifikatnya. Harus diperbaiki dulu peralatannya, ruangannya, apanya gitu-gitu. Nomor 3, perilaku pengelolanya. Jadi ketika kita melayani, misalnya kita restoran, oke? Kita ingin restoran kita ini berlogo halal, maka nanti ditanya ketika kita mengelola itu, apakah ada unsur-unsur penipuan, misalnya menaikkan harga, menggetok harga orang gitu ya. Dan suka ada tuh berita-berita orang yang jajan di mana saatnya tuh kapok karena masa kelapa itu 50.000, biasanya juga 10.000 gitu toh. Dari mana pun aku Tapi nggak tahu. waktu itu saya dicas diketok 50.000. Nah itu kalau wisata halal atau restoran halal nggak boleh getok-getok harga menipu begitu. Ya, harus ramah, sopan santun, karena konsep halal itu ya intinya adalah ramah, santun, tidak getok harga, tidak ada unsur penipuan, lalu peralatannya bersih-bersih, diolah secara higienis, bahan bakunya halal semua, bumbu-bumbunya juga halal, ada sertifikatnya itu ya. Kamu gimana pakainya? Nggak tahu. Jadi konsep karena halal si itu sesungguhnya Tiffany di luar laptopnya adalah mati. bersih, Aku tuh aman, berusaha nyaman, untuk sehat, nge-backup. bergizi Jadi dah. kalau Gitu misalnya ya. dia nggak bisa berarti aku pakai yang Iya. ini. Itu perhitungannya Itulah halal aku rombak sesungguhnya, semua. bukan cuman halal haram doang. Itu enggak. Jadi halal itu mencakup berbagai aspek. Ya bersihnya juga. Oleh karena itu sekarang orang udah tahu bahwa halal itu bukan cuma sekedar bahannya babi atau bukan, tidak. Tapi diolah dengan baik apa enggak? Ada unsur penipuan apa tidak? Yang namanya halal itu tidak boleh ada unsur penipuan, gitu. Nggak boleh, nggak halal kan? Ini masa nipu halal? Enggak. Jadi
Jadi orang-orang yang sudah paham konsep halal itu akan lebih Nah, menurut aku memilih berubah. Cuman masalahnya makanan ini gara-gara kita bisa dari di luar, restoran aku harus rumah backup. makan yang Aku nggak berlogo tahu dia pulang jam berapa. halal. Bahkan orang-orang non-muslim pun sekarang Kamu lebih jadinya menyukai mau yang pakai berlogo apa? halal. Aku sebenarnya Karena prefer ini terjamin ya. Karena kebersihannya, dengan tidak ada ini unsur aku bisa penipuan segala menambah macam gitu. beberapa mili Ya, dibanding dengan yang air. tidak halal. Ya, ada rumah makan yang tidak berlogo dengan ada rumah makan yang berlogo, pasti wisatawan Tapi yang tuh sudah paham sebenarnya aku tuh masih dia muslim apa ataupun ya non masih muslim meragukan gitu itu akan loh. memilih Soalnya yang itu kayak berlogo bukan persamaan yang udah halal. lama gitu. Itulah konsep halal. Jadi bukan sekedar muslim friendly, itu bukan sekedar makanannya saja, tapi sampai ke manajemennya, sampai ke proses produksinya. Nah, kayak gitu. Baik, sampai di sini tentang konsep halal, pariwisata halal, makanan halal ya. Kapan berlaku sudah ada peraturan-peraturannya. Jadi kalau kalian akan buka usaha apapun makanan itu harus memiliki sertifikat halal, logo halal. Lalu cantumkanlah logomu itu, logo halalmu itu di dalam produkmu. Karena dengan mencantumkan logo itu, maka daya saing produkmu akan Itu tahu kamu rebus sama menjadi bumbu lebih kuning kuat. kamu. Orang akan lebih memilih. Sipol itu. Nih. Bumbu kuning aku nggak tahu sih. Bumbu kuning aku nggak tahu. Coba cari. Kamu masukin satu-satu berarti garamnya, ladanya, kunyitnya. Nih, kamu lihat dulu yang ini. Berarti ini tuh enggak sih jurnal Indo, maksudnya Indo yang Iya, dia tuh jurnal Indo dan dia tuh ada di jurnalnya tuh bener-bener apa ya, bener-bener dia menginikan semua gitu loh. Dia tuh ada penelitiannya gitu. Dan ini kayaknya tuh tahun berapa ya? Aku cek dulu bentar. Kayaknya belum lama-lama banget gitu loh. Berapa sih? Tahun 2020. Baru 6 tahun yang lalu, tahun 2020. Yang rujuk udah berapa? Yang merujuk. Ada nggak? Mana aku tahu anjir, ini cara gimana cara ini tahu rujukannya bejir? Coba kamu cari di Google Scholar. Udah dirujuk berapa kali? Oh, ada 924 unduhan sejak 21 Agustus 2024. Sebenarnya aku masih ragu-ragu sih, cuman kayak jujur ini yang paling mendekati permintaan Bu Fai. Kayak Bu Fai kan mintanya ini kan. Yaudah deh pakai yang ini aja. Nanti kita iniin di laporan. Pakai yang ini aja masih. Iya kan, karena ini dia tuh ada dua aspek gitu loh. Si aku tuh udah pengen iniin, cuman tuh si Vanessa tuh nggak mau. Jadi mungkin ini salah satu alasan Tuhan anjay, Tuhan gak tuh cok. Dia udah selesai apa ya maksudnya? Nggak mau. Iya, dia tuh nggak mau dirombak ulang gitu loh. Dia cuma mau ngerombak itu ya dong. Kalau kamu pakai ini, aku pakai ini. Ikut aja. Ih, kamu gimana caranya kamu udah survei terus kenapa kamu bisa di perhitungan? Aduh, order terus gak bisa kayak gitu cok. Aku tambahin, Bang. Makan.
PBB itu bukan PBB Justin. Iya. Nggak pakai BBI, pakai BBI. Sumpah aku tuh masih kayak ragu gitu loh. Mana ada top 5. Kapan ya? Kelas